Baik, tantangan pertama share. Oke. Ya, jadi breaking down challenge-nya yang sudah kita bahas tadi ya. Starting point-nya adalah kita melakukan assessment terhadap bagaimana supply chain yang sedang berjalan, kemudian mengantisipasi perubahan, dan selanjutnya langkah ketiga adalah kita bagaimana craft atau mengimprove atau merancang masuk yang biru. Dua hal yang secara eksplisit ya yang sedang kita lihat adalah ya tadi ya, make current supply chain strategy explicit. Ya, jadi bagaimana membuat supply chain yang sekarang, supply chain strategi supply chain yang berjalan sekarang itu menjadi eksplisit, terartikulasi dengan baik, dan baru setelah itu kita mengevaluasi. Nah, untuk mengartikulasi, kadang-kadang akan lebih mudah dengan visualisasi. Digambarkan bagaimana sebenarnya strateginya untuk kita bisa lebih eksplisit, karena kondisinya di beberapa perusahaan kadang-kadang tidak terlalu eksplisit juga. Begitu. Nah, nanti mungkin di selanjutnya nanti baru kita bahas bagaimana kita mengevaluasi. Nah, kita bisa menganggap supply chain strategi, SCS kita singkat ya, sistem. Jadi sistem. Nah, komponen apa? Komponen yang sifatnya adalah sebuah konsep atau konseptual. Nah, tadi kita berusaha untuk bagaimana membuat supply chain strategi yang kini adalah eksplisit. Ada banyak cara ya, ada banyak cara yang bisa hanya membagi menjadi dua begitu. Tapi, nah untuk yang kali ini yang akan kita coba pelajari adalah kita akan coba memilahnya dengan dua sumbu. Adalah tematik, sedangkan yang tegaknya ini adalah strategi operation continuum. Melengkapinya gitu secara vertikal maupun melengkapinya secara horizontal. Begitu. Nah, mungkin akan sedikit luas begitu, tapi sebenarnya basic idenya ini sederhana. Ide dasarnya sederhana, dan nanti kita akan melihat bahwa ini sangat powerful ya dalam ketika kita mencapai tujuan kita tadi, yaitu bagaimana strategi yang ada di suatu perusahaan. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama adalah bagian yang paling atas dulu, yaitu overall strategi. Overall strategi ini dan apa yang menjadi pilar. Ya, pilarnya apa untuk core ini. Ya, sebagai contoh di kasus Laminex, Laminex ini core-nya itu adalah memaksimasi revenue dan profitability dengan cara meningkatkan volume penjualan, ya, retain, kemudian dan juga di ekspansi pasarnya ke besar begitu. Kemudian marginnya juga diperbesar. Laminex memiliki margin yang sudah baik begitu ya, tapi tetap mau memperbaiki lagi, membuat lebih baik lagi. Nah, caranya bagaimana? High end price begitu, dan juga lowering the final delivered cost of. Jadi mengurangi biaya. Nah, ini adalah core-nya begitu. Apa saja pilarnya tadi? Core-nya, sekarang pilarnya. Pilarnya adalah retain market share, grow with markets, kemudian command high prices, minimize final cost, ya. Nah, jadi maaf, saya rekoreksi ya, bahwa ini adalah bisa dibilang bahwa ini adalah core-nya, dan kemudian ini bisa dianggap sebagai pilar juga yang bisa kita coba jabarkan. Tadi misalnya menjaga market share, kemudian memperbesar market, kemudian high prices, harganya ditingkatkan, kemudian cost-nya juga diminimalisir, dikurangi, diperhemat.
Nah, kemudian maps-nya ini bisa tumbuh. Jadi yang awalnya cuma atas ini kita bangun core dan pilarnya, lalu ditumbuhkan ke bawah. Apa lalu supply chain strateginya? Dengan cara apa bertanya? Dengan cara bertanya bagaimana, how? Bagaimana untuk bisa mewujudkan 4 pilar ini? Bagaimana supply chain strategi? Jadi kalau ke bawah itu pertanyaannya how. Sambil diperluas juga, what else? Apalagi yang bisa menjawab. Contoh misalnya, tadi pilarnya adalah high price, bahwa biayanya, harga produknya bisa sangat bermakna bagi konsumen sehingga dia harganya bisa tinggi. Maka menjamin high product availability. Nah, jadi pertama how, maka kita buat supply chain strateginya itu adalah jadi di breakdown ke bawah adalah menjamin produknya available, ada ketika dibutuhkan ada. Kemudian memastikan kualitas tinggi, begitu. Itu untuk pilar yang pertama, di breakdown ke bawah menjadi 2. Tidak harus 1 karena tadi kan menjadi makin broad ya, makin luas, makin ke bawah. Karena kita ada kata kunci tanyanya what else. Maaf, ini ya what else. Ini yang what. Final cost ya. Final cost bagaimana penjabaran pilarnya? Ke bawahnya apa? Ke bawahnya katanya meminimasi procurement cost, minimasi biaya manufaktur, minimasi biaya logistik. Dan ini what else semakin ke kiri kita makin bisa, jadi tambah lagi ke kanan, tambah lagi ke kiri, diperluas terus dengan kata kuncinya what else. Nah, dan kita lihat semakin ke bawah, semakin kita membreakdown ke bawah dalam strategi operation continuum, jumlah konsepnya itu termultiplikasi. Di sini mungkin cuma 4, nanti semakin ke bawah bisa jadi ada 10. Gitu ya. Dari 2 ini saja sudah beranak pinak jadi 5. Nah, ini yang kita sebut sebagai thematic range ya. Jadi semakin ke kiri, semakin ke kanannya semakin luas. Semakin ke bawah, semakin luas lagi. Ya, sampai ke operational practice. Nah, tapi sebenarnya tidak harus top down, bisa juga bottom up. Dengan konteks apa? Sekali lagi kita sedang ini ya, melakukan mengeksplisitkan supply chain strategi yang sekarang sedang berjalan. Nah, maka yang bisa dilakukan bagaimana? Bottom up. Nah, jadi kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang, lalu kita susun ke atas. Ya, kalau tadi nyari anaknya apa, kalau ini nyari ayah, ibunya, orang tuanya siapa. Jadi why atau kenapa. Begitu. Tapi tetap saja kalau ke atas why, ke bawah how. Nah, sebagai contoh seperti ini yang sudah kita lakukan sebelumnya dan sudah Anda lakukan tadi di latihan ya. Yang ini nih. Kan dari bawah ke atas kan? Decision-nya apa? Oh, ternyata ketahuan, ternyata ini bisnis strateginya. Kadang-kadang perusahaan juga perlu ditanya, perlu dibimbing untuk sadar bahwa strateginya secara alam bawah sadar ternyata itu. Ternyata tadi membuat largest extrusion plant supaya manufakturnya skala besar, supaya bisa economic scale-nya tinggi karena produknya banyak. Tujuannya supaya bisa minimasi manufacturing cost. Kenapa? Untuk meminimasi final cost. Jadi kita tanya kenapa begitu. Nanti mungkin ada pengerucutan. Oh, ternyata ada satu why yang sama. Reduce switch over cost. Kenapa reduce switch over cost? Sama jawabannya dengan kenapa exploit economic of scale in manufacturing, yaitu meminimasi manufacturing cost. Jadi ini cara bottom up. Oke, begitu ya. Nah, maka nanti secara besarnya begitu, setelah Anda rakit begitu membuat melakukan mengeksplisitkan strategi perusahaan, akan bisa terbentuk peta seperti ini. Ya, strategic operation continuum. Begini ya. Ke kanannya what else, ke kirinya what else, kalau ke atas why, ke bawah how. Begitu. Kita bisa membuat
5 level abstraction, ya, 5 level abstract konsep. 1 2 3 4 5. Ini mungkin operation, ini mungkin supply chain strategi, mungkin yang atas ini bisnis strategi. Itu bebas, tergantung level detail yang ingin kita bangun, tergantung kondisi perusahaannya. Tapi ini mungkin sebagai contoh 5 sebagai starting point, saya rasa cukup bagus juga 5. Ya, mungkin Anda merasa oh ini nggak bisa dibaca, terlalu rumit. Tapi bukan itu esensinya di saat ini. Yang penting Anda paham dulu strategic operation continuum dalam bentuk diagramatik seperti ini. Jadi kita paham bagaimana keterkaitan secara satu dengan yang lain secara hierarkis. Kalau ingin yang contoh yang lebih clear mungkin adalah strategic map untuk dari Zara ini ya. Ya, membuat yang namanya fast fashion. Nah, nanti akan di-share linknya ini dari Harvard Business Review case study. Nanti kita coba share bagaimana dibagi level. Ini mungkin ya, ini bisnis strategi, ini supply chain strategi, yang bawah ini adalah operational decision. Begitu. Oke? Nah, nanti kita akan coba latihan mungkin membuat seperti ini.